Baik, kembali lagi bersama saya dalam reading skill di bahasa Inggris 2. Selanjutnya saya akan membahas tentang skill making inference. When all that's right, they don't always state every idea they want you to understand. After they leave out ideas that they think don't need to be explained. In literature, they do this for artistic reason. Jadi dalam teks itu tidak semua ide harus dituliskan secara directly, langsung tertulis dalam teks. Ada ide yang tidak tertulis di dalam teks, tapi dia tersirat. Kalau yang pertama tadi tersurat, dia apa yang kita cari ada di dalam teks, yang ini adalah tersirat. Ide itu ada tapi tidak ditulis secara langsung. Kita harus mencarinya berdasarkan teks dan pengetahuan yang kita punya mengenai hal tersebut. Jadi makna tersirat ini bagaimana bisa kita munculkan, bagaimana bisa kita ketahui dari sebuah teks. Is it important, however, that you also understand the unstated idea in text? Understanding missing information by making guess is called inferring or making inference. Good reader make inference based on other ideas in the text and knowledge about the word. Jadi pembaca yang baik dia membuat inference atau makna tersirat ini berdasarkan ide di dalam teks dan juga pengetahuan tentang kata atau vocabulary yang ada di dalam teks. Contohnya adalah here's example of inference made using text detail and knowledge about the words. Di sini ada sebuah teks. Ferris was given credit for the success of the Chicago World's Fair. His wheel was not only a technological marvel but a thing of beauty. In fact, the first organizer worried Ferris might have done his job too well. Ferris wheel seemed too light to dedicate to support itself. The story records, however, that well over 1 million passengers rode the hill during the ferry ride incidents. Kira-kira dari teks yang sudah saya bacakan tadi, apa makna tersirat yang bisa diambil? Contoh pertanyaannya adalah, what do you think the author wants you to know about fair organizers but doesn't state directly? Apa yang ingin pikirkan atau apa yang dipikirkan oleh penulis yang ingin kamu ketahui tentang penyelenggara pameran, fair itu pameran, but doesn't state directly atau exhibition. Kira-kira apa? Lantas bagaimana cara kita bisa mengetahui makna tersirat dalam teks itu tadi? Caranya adalah take detail. Kita mencari dulu isi teksnya yang detail. The hill seemed delicate, fair organizer were worried. Ada di situ tadi tertulis bahwa the hill seems delicate. Roda putar atau kinci air ini kelihatannya sulit, sehingga fair organizer, penyelenggara pameran, khawatir tentang apa? Knowledge about the word, fair organizer are responsible for equipment. Ditambah dengan pengetahuan tentang words-nya, bahwa fair organizer are responsible for equipment. Penyelenggara acara bertanggung jawab terhadap peralatannya. Di sini tadi dijelaskan bahwa Ferris wheel, kinci air atau roda putar yang ada di pameran itu bisa berbahaya. Setelah kita mengetahui tadi text detail dan knowledge about the word, jadi kira-kira inference-nya adalah perhaps they fear, mungkin mereka takut the hill would cause injuries of death, bahwa kinci air atau roda putar tersebut yang dinaiki oleh pengunjung bisa mengakibatkan luka bahkan kematian. Karena alat ini, Ferris wheel ini hanya menggunakan roda lalu diputar setiap saat pakai mesin. Penulis membuat makna tersirat, they fear, mereka takut the heel would cause injuries or death,
bahwa roda putar atau kinci air ini bisa mengakibatkan luka pada pengunjung. Maka lebih parahnya bisa lebih dari itu. Baik, hari ini kita telah menjelaskan beberapa skill yang dipelajari dalam reading skill. Ada yang pertama tadi preview and predicting, meninjau dan memprediksi isi sebuah teks, lalu finding the main idea, menemukan ide pokok dari sebuah bacaan, scanning, mencari informasi detail, dan yang terakhir adalah making inference, menemukan makna tersirat dalam sebuah teks. Setelah mempelajari ini semua, diharapkan para mahasiswa mampu membaca teks dengan efektif dan efisien sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk memahami teks dalam bahasa Inggris. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.